Hello my kids, we meet again in the subject IPS Ilmu Pengetahuan Sosial ya. And our topic is about sumber daya alam. Nah, penggolongan sumber daya alam. Nah, hari ini kita mau masuk dan membahas materi kita tentang penggolongan sumber daya alam. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan apa itu pengertian sumber daya alam. Ya, student, sumber daya alam itu segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti kita ketahui student bahwa kebutuhan manusia itu sangat bervariasi, banyak ya. Baik itu apa sayang? Kebutuhan pokok, misalnya makanan, terus apa lagi? Kebutuhan makan pakaian, kebutuhan rumah, alat elektronik, dan liburan. Nah, ini sangat bergantung kepada alam. Nah, kebutuhan kita ini semua itu bergantung kepada alam ya. Nah, berdasarkan ketersediaannya sumber daya alam ya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Apa aja? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kita mau bahas satu-satu. Nah, student, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Nah, sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Beda ya, sumber daya alam yang diperbaharui dengan tidak dapat diperbaharui. Nah, kita hari ini mau belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu terbagi menjadi dua ya, yaitu apa? Sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, kita mau bahas satu-satu. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Nah, contohnya apa, Miss? Contohnya hewan dan tumbuhan ya. Nah, bagaimana usaha pelestarian yang bisa kita lakukan? Nah, misalnya melakukan sistem tebang pilih, kemudian apa sayang? Reboisasi atau penanaman kembali, kemudian membuat penangkaran hutan lindung, cagar alam, dan suaka marga satwa. Itu usaha-usaha pelestarian yang bisa kita lakukan. Nah, non hayati adalah sementara non hayati sumber daya alam berupa benda tak hidup. Nah, apa contoh benda tak hidup? Ya, contoh benda tak hidup contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari ya. Nah, bisa nggak kita melakukan usaha pelestarian? Bisa, Miss. Nah, usaha pelestarian yang dapat kita lakukan dengan apa sayang? Dengan menghemat penggunaan air ya. Kita harus menghemat penggunaan air. Kemudian apa? Melakukan kegiatan penghijauan. Kemudian tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air ya. Don't forget. Next, kita masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bilang tadi adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Nah, student, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini dibagi menjadi tiga. Apa aja? Sumber daya alam energi, kemudian mineral logam, dan sumber daya alam mineral non logam. Nah, sumber daya alam energi itu apa contohnya, Miss? Nah, contohnya minyak bumi. Kemudian apa lagi? Batu bara. Kemudian apa lagi? Gas alam ya. Nah, kemudian yang kedua sumber daya alam mineral logam. Nah, contohnya apa? Contohnya besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Nah, yang ketiga sumber daya alam mineral non logam. Apa contohnya, Miss? Nah, belerang. Kemudian apa? Batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Nah, karena student contoh-contohnya ini sifatnya kan tidak dapat diperbarui. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Nah, bagaimana salah satu contohnya? Contohnya adalah memanfaatkannya dengan bijaksana ya. Walaupun kita tidak bisa membuatnya kembali, tapi students kita dapat mengolah sumber daya alam jenis ini
menjadi benda lain yang bermanfaat. Misalnya apa? Besi tua dapat diolah menjadi pagar atau kursi. Ya, bisa diolah kembali. Besi-besi tua dapat diolah kembali menjadi pagar atau kursi, ya. Oke, student. Nah, until here our topic. Keep spirit and be the best. See you next time. Bye bye.